times and seasons are changing, Waktu dan musim itu berubah. and those who hearken to the voice of the Lord, Jadi mereka yang mendengarkan suara Tuhan, they will be strengthened. mereka pasti dikuatkan. You know the rainy season is coming, Dan saudara tahu yaitu seperti umpamanya waktu hujan itu datang. and likewise you must prepare for the rainy season. Dan kita tahu setiap orang kalau musim hujan datang ada setiap orang siap untuk musim hujan itu datang, benar? Especially in countries that are flooding. Terutama yaitu di negara yang udah pernah kelanda kebanjiran. So you know you need to do certain things and you must make sure all those things are done. Dan di bagian pihak kita yaitu kita tahu kita harus melakukan sesuatu waktu banjir itu datang dan kita tahu itu harus telah dilakukan. When people prepare, Waktu umatnya itu bersiap, they are preparing for a greater breakthrough. yaitu artinya mereka bersiap untuk terobosan lebih besar lagi. When people plan, Waktu orang merencanakan, they plan to succeed. mereka merencanakan untuk suatu yaitu sukses. But when they don't plan and they don't prepare, Tetapi waktu manusia itu tidak merencanakan, they plan to fail. artinya mereka merencanakan untuk kegagalan bagi dirinya sendiri. So when we begin to learn to do the right things, and God will help us, of course, if we hold on to the word of God. Dan waktu kita mulai melakukan hal yang benar, sudah pasti Tuhan juga akan menolong kita waktu kita melakukan firman-Nya. You are considered blessed to live in a nation in Asia. Saya katakan yaitu saudara sangat diberkati untuk hidup di negara bagian Asia. But you can imagine people who are living in the Western world, most of them especially in the USA, Yaitu tapi saudara bisa bayangkan kalau saudara hidup di bagian negara barat, saya bicarakan mengenai Amerika, and there are places that you will have hurricanes. di mana yaitu ada angin badai atau angin puyuh, And this hurricane can come over land, destroy houses. dan di mana angin besar ini bisa menghancurkan rumah-rumah. And then there are people who will go through, there are tornadoes in the USA. Dan kita tahu lewatin berita bahwa ada tornado di Amerika. And these tornadoes can be very fierce and they can destroy towns. Dan saudara tahu bahkan tornado itu bisa menghancurkan satu kota sendiri. And this storm, they must prepare themselves. Dan di dalam badai ini yaitu setiap orang harus menyiapkan diri mereka masing-masing. And they have to change wardrobes, they have to put the sunny clothes away and get all the winter clothes out. Dan mereka harus menyampingkan baju musim panas dan memakai baju musim dingin. They need to have heater system. Mereka harus memiliki, setiap rumah harus memiliki pemanas yang baik. So it's not easy. Dan saya katakan tidaklah mudah. 4 months you got to switch over. 4 months you got to switch over. My Jadi saudara God. bisa bayangkan kehidupan dalam setiap waktu 4 bulan musim itu berganti dan saudara harus siap untuk musim tersebut. So what am I trying to tell you actually? Apa yang saya coba katakan pagi hari ini? Storms are coming your way. Yaitu badai datang dalam kehidupan saudara. You got to prepare your lifestyle. Dan saudara harus menyiapkan kehidupan saudara masing-masing. You got to make right your walk. Saudara harus benarkan perjalananmu. The financial crisis already hit the nations already. Dan saudara tahu yaitu masalah dalam ekonomi itu sudah menghantam beberapa negara. But I believe, Tetapi saya percaya people that trust the Lord, orang yang percaya dalam Tuhan, people that walk with God, orang yang berjalan dengan Tuhan, the hand of the Lord will be with them. tangan Tuhan itu akan selalu bersama mereka. But now, Tapi in sekarang order for you to have all those things, untuk saudara memiliki semua itu, your walk with God must be right. yaitu jalananmu dengan Tuhan itu harus benar, pribadi saudara dengan Tuhan. Tests will come. Memang benar setiap ujian atau tes itu akan datang dalam kehidupan kita. Today's Christian, they make Jesus a religion. Pada zaman ini yaitu orang Kristen membuat Yesus sebagai sebuah agama saja. Jesus is not a religion. Yesus bukanlah sebuah agama, He is the God of gods. dia adalah Allah di atas segala Allah. He's the King of kings. Dia adalah raja di atas segala raja. And he say, I came that you and I will have a relationship. Dan dia datang dalam bumi ini sehingga saudara dan saya memiliki persekutuan, hubungan dengan Tuhan Yesus. How many of you here in this room, when you fall in love, you are excited, man. You don't have raise your hand, but just listen. You are excited. Yaitu berapa banyak orang dalam ruangan ini waktu saudara jatuh cinta, saudara benar-benar bersemangat.
And then you get excited to the point that you want to get married. Yaitu sampai saudara semangat, sampai saudara mau menikahi orang tersebut. But along the way, your love fade away. Tetapi dalam kehidupan saudara, setelah saudara menikah berapa tahun kemudian, kelihatannya kasih saudara itu tambah samar-samar jadinya. Why? Kenapa, pertanyaan saya? Because you took it for granted. Karena engkau jadi bukan menyia-nyiakan, tadi tidak menghormati, tidak menghargai sebagaimana mestinya, yaitu istri saudara atau suami saudara. And then your family cannot come together in prayer. Dan keluarga saudara bahkan tidak bisa bertemu di dalam doa, You don't even want to pray together. bahkan nggak mau doa bersama-sama. And you give your reason, I'm busy, I've overtime, I've no choice. Come on, that's a lie and that is the world's view. Dan saudara memberi alasan, aduh saya nggak ada waktu atau terlalu sibuk dengan kantor ini itu. Tapi saya katakan itu hanya semua kebohongan dan itu kebohongan dari dunia. Think about it. Pikirkan apa yang saya katakan. Because your value is the world, not God. Karena nilai-nilai dalam kehidupan saudara itu ada nilai-nilai dunia yang saudara pegang, bukan nilai-nilai yang Alkitab. Your God has become a religion, not Jesus Christ. Dari sebab itu Tuhanmu itu menjadi agama dan Tuhanmu bukan Yesus lagi. And then you think about it again. You know what happened? Your relationship with God is now like your marriage. Dan masalahnya yaitu hubungan saudara dengan Tuhan Yesus sama seperti hubungan pernikahan saudara. In the book of Daniel chapter 3 verse 16 please. Let's go to verse 16. Take that scriptures and apply it in your life. Dan kita lihat ayatnya sebetulnya saya bicarakan saya bicara pada saudara Daniel 3 ayat 16. Shadrach, Meshach, Abednego answered and said to the king, "Oh, King Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter." Daniel 3 ayat 16 itu mengatakan, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Now how many of you would stand and say, I don't need to answer you. Don't need to follow you. Yaitu berapa banyak dari saudara yang mau mengatakan, berdiri dan mengatakan, yaitu dalam hal ini tidak ada gunanya saya memberi jawaban kepadamu. Contradicting to the word of God. Now, your boss or your work is in contrary to the word of God. And you will say, no, I'm not going to do this. I'm going to stand on the word. Yaitu di mana bos saudara, umpamanya pekerjaan saudara bertolakan belakang dengan firman Tuhan, saudara akan mengatakan, enggak, saya enggak usah jawab ini, saya tahu itu bertolakan belakang dengan apa firman Tuhan. To the point that they may have to sacrifice the job. Di dalam titik, kalau mereka mengatakan itu, mereka bisa kehilangan pekerjaannya. Your pride will destroy you. Yaitu kesombonganmu yang akan menghancurkan dirimu sendiri. Lu mau gaji yang kamu minta, oke. Lu bisa kerja dan berhasil nggak? Kalau nggak jangan buka mulut. Gitu caranya. You bisa tuntut, lu bisa bikin protes. Tapi pertanyaan saya, lu bisa kerja nggak? Cuci WC di airport aja orang duduk-duduk nongkrong begitu banyak. Saya nggak tahu buat apa, WC masih tetap bau. Artinya orang ini salah gunakan kebaikan orang. System of the world. Coba kamu datang ke Yesus. Berubah sikapmu, robah jalananmu, robah. Wah, masa aku yang robah? Kamu robah, kamu cinta Tuhan Yesus seperti Tuhan cinta kamu. Kamu mulai berubah. Lihat firman berkata apa? Segala sesuatu ditambahkan bagimu. Sekarang salahnya siapa? Itu tidak terjadi. Gereja, teman, orang tua. Come on lah. Salahnya kamu sendiri. You God fearing, you pray a lot. Now you marry the wrong guy, you don't pray anymore. Yaitu saudara takut akan Tuhan, terus yaitu saudara berdoa banyak, tapi saudara menikah dengan orang yang salah, saudara enggak berdoa lagi. Now whose fault is that? God, how come you do such a thing? Lalu saudara mengatakan, itu Tuhan kenapa kamu izinkan semua ini terjadi?
I heard God speaking. Are you sure God speak? God did not speak. He said, don't yoke with unbeliever. Don't pray. Don't marry someone who cannot walk with you. Yaitu dikatakan, ya tapi Tuhan gak kasih tahu siapa. Siapa bilang Tuhan gak bicara sama saudara? Tidakkah firman itu telah menyatakan, janganlah kamu bergaul dengan orang yang tidak seiman. It's not about the pastor. Bukan mengenai siapa itu pendetanya. It's not about the church. Bukan mengenai yaitu gerejanya. It's about how you will apply the word. Yaitu tetapi bagaimana saudara melakukan firman tersebut yang telah diajari saudara. And when you apply that word, Dan waktu engkau melakukan firman itu, life comes up in you. dari sebab itu kehidupan yang luar biasa itu keluar dari tercermin dari it's- kehidupan saudara. You know that you have no worries about money. Even you have to struggle a bit. I have a little less, but I have more peace. Yaitu meskipun saudara ada pergumulan, tetapi saudara mengatakan, saya tahu saya sedikit berkurang dalam berkat, tapi saya lebih banyak damai sejahtera dalam kehidupan saya dan rumah tangga saya. Their confidence, their faith is in God. Jadi nomor satu, keyakinan mereka, iman mereka di dalam Tuhan. Now, if you look at the world, you are bound by the world. But how can God deliver you if you are bound by the world? Unless you let go of the world and hold on to God. Yaitu saudara lihat kehidupan saudara, saudara terikat oleh dunia, tapi bagaimana Tuhan bisa melepaskan karena saudara nggak mau melepaskan dunia. Kecuali saudara melepaskan dunia, baru Tuhan bisa menolong saudara. So, I cannot do this, I cannot do that. Oh, I'm very difficult, I cannot go to church, I cannot. Come on. It is you that don't want. It's not that you cannot. Yaitu alasan apapun, yaitu saudara mengatakan, oh saya nggak bisa karena ini, karena itu. Sebetulnya dasarnya karena saudara yang nggak mau. I believe that anyone that believe, have faith, and confess that, God will begin to do. Karena saya percaya setiap orang yang percaya di dalam Tuhan, mengatakan dengan iman, dan Tuhan bekerja di dalam dia. The prayer of a righteous man avails much. Yaitu doa daripada orang benar besar kuasanya. And I believe that. Dan saya percaya dengan ayat itu. But if you believe, if you have the relationship, if you walk with God, and if you allow God to correct little by little, change little by little, don't you think miracles will take place? Dan jika saudara memberikan persekutuan dengan Tuhan dan berjalan dengan Tuhan, sedikit demi sedikit saudara berubah, tidakkah juga Tuhan akan memberikan mujizatmu? If I ask in the room, how many, do you pray in the morning? Almost everybody will say yes. Kalau saya tanya, yaitu sekarang berapa banyak orang yang berdoa setiap pagi, saya percaya hampir semua akan mengatakan iya. But why nothing happening? Because you're not walking in. Tetapi kenapa tidak terjadi mujizatnya? Karena saudara tidak menjalani firman-Nya. Number one, you yourself need to walk and correct yourself. Number two, your family need to do it also. Nomor satu yaitu saudara perlu membenarkan diri saudara sendiri dan menjalani firman Tuhan. Nomor dua, keluarga saudara perlu membenarkan diri mereka masing-masing dan keluarga juga perlu berjalan di dalam firman-Nya. That is why, you blame the husband, you blame the wife, and you blame everybody else but yourself. Yaitu seringkali kita menyalahkan yaitu pasangan kita, tapi jarang orang menyalahkan dirinya sendiri. So in the first place, you shouldn't get married at all. Jadi nomor satu nggak usah menikah. You won't have the problems. Dan saudara nggak akan menerima masalah seperti yang saudara terima sekarang. But all those problems come so that you can change. Tetapi semua itu masalah datang dalam keluarga saudara sehingga diri saudara nomor satu bisa berubah. How arrogant are we? And we expect God to bless us. I tell you, God will not bless you unless you change. Yaitu berapa sombongnya kita, saya katakan pada saudara, mujizat itu nggak terjadi kecuali diri kita mau terubah terlebih dahulu. If not, let it be known to you, O King, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. Wow. 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wow. You know what they are telling? Apa yang dikatakan di sini? Even if God let me go through hell, I will not worship the money. I will not worship your God. I will not compromise to the world system. I will still stand on the word. Even if I have to suffer, I will stand on the word. That is Christianity. Yaitu meskipun yaitu saya harus atau kita itu harus melewati neraka pun, tetapi saya tidak akan menyembah yaitu berhalanya, saya tidak akan menyembah uangnya, saya tidak menyembah
apa pekerjaan tersebut atau posisi tersebut. Meskipun saya harus menderita konsekuensinya. Itulah artinya kehidupan seorang Kristen. That is a real marriage. Dan itu artinya pernikahan yang sebenarnya. You don't love your son as much as God loves your son. Engkau tidak mengasihi anakmu sebesar Tuhan mengasihi anakmu. So you better deal and raise him up the way of the Lord. Jadi kamu lebih baik menangani, mendisiplinkan anakmu dengan dalam caranya Tuhan. If you don't, Jika tidak, you are the loss. pada akhirnya kamu sendiri yang rugi. So how many of you Christian in this room, Dan berapa banyak saudara yang orang Kristen dalam ruangan ini? you really crying and seeking God together as a family, praying, your children listening to you, doing together, coming to church, building up together. You not doing that. You get your hearts right first. God will bring salvation to the house. Di mana yaitu saudara dan seluruh keluarga saudara benar-benar mencari Tuhan, yaitu saudara berteriak, berdoa bersama-sama sehingga yaitu terjadi seluruhnya keselamatan. Kalau tidak, dari sebab itu nomor satu hati kita terlebih dahulu harus benar dengan Tuhan. You know why they are like that? Kenapa anak saudara seperti itu? Or you are like that? Atau You know saudara why? seperti itu? Because you are already comfortable with the money. Yaitu karena saudara sudah merasa nyaman dengan keuangan saudara pada saat ini. You have house. Umpamanya kamu udah ada rumah, You got a good husband or good wife. kamu udah memiliki suami dan istri yang All baik. your children are good, but you are not good. And then you think you are good. Yaitu semua anak-anak saudara kelihatannya itu baik dan saudara pikir yaitu saya itu udah baik, tapi sebetulnya tidak. You know why I say that? Kenapa saya mengatakan itu? Because you have strayed away from God and pretend that God is alive and you are sitting in the church. Yaitu karena sebetulnya saudara sudah mulai keluar atau hanyut daripada Tuhan. Dan itu semua adalah kebohongan karena saudara hanya membohongi diri saudara karena saudara duduk dalam gereja. If you are genuine, Jika kita mau yaitu jujur kepada diri kita sendiri, it can be seen. sebetulnya kita bisa melihat keadaan diri kita sendiri. It can be seen. Dan juga bisa terlihat. I'm not saying you be perfect, you know. Saya bukan mengatakan saudara harus sempurna, tidak. If you are genuine, it can be seen. Sekali lagi kalau umpamanya saudara jujur kepada diri saudara sendiri, sebetulnya itu bisa kelihatan juga di luar. You are bowing down to the image of money. Saudara, Or are you bowing down to Jesus alone? saudara bertekuk lutut di hadapan uang atau saudara hanya bertekuk lutut hanya pada Yesus saja. So you must decide what you want for your life. Saudara yang ambil putusan apa yang saudara inginkan dalam kehidupan saudara. Tuhan berkata kita menjadi contoh untuk satu sama lain, mendukung. Saudara itu harus menjadi contoh buat saya. Saya jadi contoh buat saudara, gitu selesai. Kita bertumbuh sama-sama. Dan kalau umpamanya rumah tanggamu, suami atau istri belum kenal Yesus, gak apa-apa, tenang saja. Firman berkata, dia dikudusin karena kamu sekarang. Kamu udah bilang terlanjur, gak percaya dalam kata-kata terlanjur. Sudah berbuat dosa, sudah gampang. Udah bertobat, udah gampang, beres. Sekarang berdoa dong bayar harga. Doa bayar harga supaya terjadi mujizat. Waduh susah banget, ngoceh. Daripada mulut jadi kotor, doa saja. Butuh dukungan, Pak Pendeta dukung. Oke dukung, tapi doa dong. Kalau kamu sungguh-sungguh ya, masa Tuhan gak selamatin? Karena firman berkata, kalau satu diselamatin, semua diselamatin di rumah tangga itu. Itu untuk terjadi, itu adalah butuh kalian yang sudah percaya menjadi contoh, menjadi alat Tuhan yang baik. Karena mereka ini berkata, bahkan Tuhan tidak selamatin kami juga, gak apa-apa. Kita tidak menyangkal dia. Karena kita begitu yakin dalam dia. Kalau saya mati ya, saya tahu dia terima saya, gitu. Begitu yakin. Tapi kita gak bakalan tunduk kepada Allahmu. Kita gak bakalan tunduk ke Bapa dunia ini. Kita gak bakalan tunduk kepada setan itu. Dan Tuhan Yesus berkatanya satu hal. Dia banding diri dia dengan satu hal. Tuhan atau mamon. Tidak salah untuk ada harta. Salah waktu harta menjadi Tuhan dan Tuhan jadi budaknya. Kamu hanya cari Tuhan waktu terpepet aja. Bukankah itu salah? Rumah tanggamu betapa penting. Rumah tangga itu perlu cari Tuhan. Satu belum selamat, doa sampai terjadi. Jangan angku, jangan sombong. Mau taruh muka saya di mana?
Tidak ada kayak gitu-gitulah. Berubah. Itu kan kelihatan kamu belum bertobat. Itu kelihatan diri kamu di situ gak mau serahin ke Tuhan. Berubahlah, marilah. Itu adalah kebaikan bagi kami doang. Selain dari itu tidak ada. Dan setiap orang yang berbuat itu, untungan adalah buat diri dia, bukan untuk orang lain. They put their faith in Christ, claiming His ability to deliver them. Yang terakhir, poin yang terakhir yaitu mereka menaruh iman mereka di dalam Kristus atau di dalam Tuhan dan mengatakan bahwa Allah itu sanggup. If you put your faith in Christ, then He will have the ability to deliver you. Dan jika saudara taruh iman saudara dalam Kristus, Dia itu atau Kristus sanggup untuk melepaskan, membebaskan saudara. If not, you what to say? I cannot say anymore. Kalau tidak, saya juga nggak bisa mengatakan apa-apa lagi. Hallelujah. Thank you, Jesus.